Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sukacita, dengan semangat baru dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali, kita di acara Renungan Pagi edisi 19 Agustus 2023. Bacaan kita pagi ini dari Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kunci sukses. Saudara-saudaraku, masih dalam suasana sukacita perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Kita bersyukur bahwa hari ini kita sudah memasuki hari yang kedua. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk segala berkat yang diberikannya bagi bangsa dan negara kita. Oleh anugerahnya kita boleh hidup di bumi pertiwi ini dalam segala anugerah Tuhan. Bagian kita sebagai warga negara Republik Indonesia adalah meneruskan perjuangan para pendiri bangsa kita, mengisi kemerdekaan ini dan memaknainya dalam sepanjang kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini? Bagaimana kita seharusnya memaknai kemerdekaan ini? Tentu saudara sekalian semua memiliki kerinduan, rencana dan keinginan serta harapan bahwa hari esok lebih baik. Dan kita semua berperan di dalamnya untuk menciptakan hari esok Indonesia dengan lebih baik. Baik untuk pribadi, keluarga dan masyarakat serta persekutuan kita sebagai jemaat Tuhan. Tentu kita ingin lebih sukses, bukan? Tapi bagaimana caranya? Penulis Amsal memberikan kita 3 resep untuk sukses. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati di sini melingkupi segenap pikiran, perasaan, dan perbuatan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati adalah lawannya meragukan Allah dan firman-Nya. Kepercayaan semacam itu merupakan dasar bagi hubungan kita dengan Allah dan didandaskan pada anggapan bahwa Ia dapat diandalkan. Ia dapat dipercayai. Selaku anak-anak Allah kita dapat yakin bahwa Bapa Surgawi mengasihi kita dan dengan setia akan memelihara kehidupan kita dengan benar, memberikan kepada kita kasih karunia dan menggenapi janji-janjinya. Pada masa-masa yang paling sulit sekalipun dalam kehidupan ini, kita dapat menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan yakin bahwa Ia akan bertindak menolong kita. Dengan segenap hati, ayat berharga ini menunjukkan kontras antara hikmat manusia pada umumnya dengan hikmat ilahi yang merupakan dasar seluruh kitab ini. Dalam bahasa Ibrani, hati secara simbolis tidak terlalu banyak dipakai untuk menggambarkan tempatnya emosi, tetapi hati lebih dihargai atau lebih sebagai tempat akal budi dan kehendak. Dengan kata lain, serahkanlah dirimu yang paling dalam kepada Allah. Jangan berusaha untuk bebas dari bergantung kepada Dia. Ini arti yang sesungguhnya dari percaya. Percaya artinya bahwa kita menyerahkan hidup kita kepadanya dan kita seolah-olah dan memang kita tidak akan mungkin bisa hidup bila terpisah dengan Dia. Yang kedua, bersandar pada pengertian ilahi, bukan dengan pengertian kita sendiri yang terbatas dan mudah salah. Kita memang bisa berencana, kita bisa melakukan segala sesuatu, tetapi keputusan itu Tuhanlah yang empunya, yang dapat terlaksana. Karena itu harus diterangi oleh firman Allah dan dipimpin oleh Roh Kudus agar semua pertimbangan-pertimbangan kita dan pengertian-pengertian kita adalah selaras dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus berdoa memohon hikmat dan kehendak Allah di dalam semua keputusan dan sasaran hidup kita, apapun yang akan kita kerjakan ke depan, daripada bersandar pada pertimbangan-pertimbangan kita sendiri. Bersandar pada pengertian ilahi. Yang ketiga, tips sukses yang ketiga adalah mengakui Tuhan dalam segala laku. Akuilah Dia dalam segala lakumu, kata penulis Amsal. Dalam semua rencana, keputusan dan tindakan kita, hendaknya kita mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan dan kehendaknya lah sebagai keinginan yang tertinggi kita. Kehendaknya lah yang terbaik dan kehendaknya lah yang menjadi sasaran hidup kita.
Setiap hari kita harus hidup dalam hubungan yang erat dan percaya Allah, senantiasa mengharapkan pengarahan dari Dia, baik melalui doa maupun melalui pembacaan dan perenungan firman dan permohonan dalam ucapan syukur. Apabila kita melaksanakan hal ini, saudara-saudaraku, Allah berjanji untuk meluruskan jalan kita, yaitu Dia akan menuntun kita menuju sasaran yang ditetapkannya untuk kehidupan kita yang lebih baik, dan menyingkirkan semua halangan dan memungkinkan kita mencapai segala pilihan-pilihan yang diingini oleh Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, masa depan kita masih panjang. Masa depan kita untuk mengisi kemerdekaan bangsa ini maupun untuk cita-cita pribadi kita. 3 resep ini menjadi penting untuk kita pikirkan. Mari kita berjalan, belajar, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, pikiran, perasaan, dan perbuatan kita. Bersandar sepenuhnya kepada pengertian Allah dan bukan pengertian-pengertian kita yang terbatas, dan mengakui Dia di dalam segala hal, supaya yang terbaik yang terjadi dalam hidup kita itulah yang Tuhan inginkan kita hidupi. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, di dalam semangat kemerdekaan inilah mari kita memperbaiki diri kita, memperbaiki masyarakat kita, mengisi kemerdekaan ini dengan apa yang terbaik di hadapan Tuhan, mensyukuri hari kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan percaya saudara sekalian, jikalau kita hidup seturut dengan firman Tuhan, percaya kepadanya dengan segenap hati, bersandar pada pengertiannya, dan mengakui Dia dalam segala hal, kita akan menemukan kehidupan ini yang berbahagia di dalam pimpinannya di masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman ini. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Pada hari ini kami berterima kasih setelah kami merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kami tahu sebagai bagian dari bangsa ini, sebagai umat yang Tuhan taruh di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan ingin kami menghargai karunia-Mu dengan penuh pengucapan syukur, memaknai kemerdekaan ini dan mengisinya sebagai anak-anak Tuhan. Maka kami rindu ya Tuhan, supaya masa depan bangsa ini, masa depan kami bersama-sama, masa depan pribadi kami tetap sukses di dalam tangan-Mu. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini, biarlah kami tidak menyerah pada keadaan yang ada, tetapi kami belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami, pikiran, perasaan, dan perbuatan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami terus belajar bersandar pada pengertian-Mu dan bukan pada pengertian dan pertimbangan-pertimbangan kami yang terbatas. Dan Tuhan, tolonglah kami supaya kami belajar untuk mengakui Tuhan dalam segala perilaku kami, dalam segala hal, bahwa rancangan-Mu, rencana-Mu, keputusan dan tindakan-tindakan Tuhan itulah selalu yang terbaik di dalam hidup ini. Maka kami jalani hidup ini dengan penuh pengucapan syukur. Ya Tuhan, ajarlah kami kepasrahan yang sempurna kepadamu. Hamba-Mu berdoa setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Biarlah Roh-Mu yang memateraikan firman-Mu ini. Ingatkanlah mereka bahwa jikalau kami bersandar kepada Tuhan dengan segenap hati, mengakui Engkau, dan tidak bersandar pada pengertian-pengertian kami yang terbatas, kami percaya bahwa kami akan selalu memiliki kekuatan iman dan sukacita di dalam perjalanan kehidupan ini. Dalam tangan-Mu Bapa, hamba-Mu berdoa untuk apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan umat-umat-Mu secara pribadi. Mereka yang sedang bersedih oleh karena berbagai kemalangan yang terjadi dalam hidup mereka dan berbagai-bagai penderitaan yang mereka alami. Mereka yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Mereka yang sedang bergumul dengan kehidupan pribadi mereka, Engkau yang Maha Tahu. Tuhan, bantulah mereka supaya mereka tetap berjalan bersama dengan Tuhan di dalam segala perkara. Bapa Surgawi, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan bangsa dan negara Republik Indonesia yang baru saja merayakan hari ulang tahun yang ke-78. Bersyukur untuk tanah ini, bersyukur untuk negeri ini, bersyukur untuk pemerintah kami, bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan pada kami sebagai bagian dari warga ini. Dan kami berdoa supaya masa depan Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Dan biarkanlah kami semua dapat mengisinya, memaknainya, memeliharanya,
kemerdekaan ini yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.